Kenapa skripsi itu menjadi momok yang sangat menakutkan buat mahasiswa? Padahal itu adalah suatu hal yang apa ya? Biasa aja Gitu ya Pak ya. Ya. Tapi kenapa? Itu yang jadi pertanyaan kita ya. Itu yang saya tanyakan makanya. Iya juga. Nah itu ya memang gini, itu memang kalau misalnya disebut nggak juga sih ya, tapi mungkin kalau ekstrimnya dosa masa lalu ya, dosa masa lalu itu maksudnya begini ya, dari senior mahasiswa itu turun temurun menggambarkan bahwa skripsi itu sangat susah. I see. Sangat susah. Iya betul. Ya, sangat susah. Makanya sampai sekarang pun rasa itu tetap ada. Waduh, rasa itu. Jadi kayak mahasiswa baru ini jadinya overthinking duluan gitu ya Pak ya. Betul. Nah, padahal kan sebenarnya kalau misalnya tingkatan S1 itu adalah tingkatan belajar untuk meneliti. Iya. Belajar untuk meneliti. Jadi penekanannya itu adalah bagaimana menganalisanya, bagaimana metodenya. Nah, itu penilaiannya tuh sebatas belajar meneliti. Belajar meneliti. Jadi enggak yang diutamakan itu adalah originalitas. Nah, bukan plagiaritas. Iya. Ya. Jadi konsep itu yang sering disalah maknai oleh mahasiswa ya. Jadi mereka merasa bahwa kalau skripsi itu tebal, kemudian kata-katanya rumit, sampai kadang mereka pun disuruh menjelaskan maknanya itu bingung sendiri juga, padahal mereka yang bikin ya. Iya. Nah itu yang kadang menjadikan nilainya jadi kurang bagus karena ketahuan bahwa wah ini cuma copy paste ya. Iya. Copy paste yang sekarang bahasa kerennya itu plagiasi. Tapi sebenarnya itu kalau misalnya mereka meneliti dengan jujur, walaupun penelitiannya sederhana, ya, karena memang semua dosen tahu bahwa mereka itu adalah belajar untuk jadi peneliti, itu sah-sah saja. Malah kalau misalnya originalitas nomor satu. Kedua, mereka bisa menjelaskan secara detail apa-apa yang dikerjakan. Nah, kemudian metodologinya itu tepat walaupun sederhana, itu sudah selesai. Oke aja gitu ya. Oke. Nah, dan itu sebenarnya kan salah satu dari mata kuliah dalam tanda petik ya sebenarnya ya. Nah, itu jadi skripsi itu adalah salah satu mata kuliah biasa sebenarnya. Nah, iya betul ya. Mindsetnya yang salah untuk saat ini ya. Gini, ada salah satu mindset yang mahasiswa kita yang memang harus kita hilangkan. Mereka takut duluan. Iya, overthinking tadi ya. Betul, takut duluan. Jadi makhluk yang namanya skripsi ini belum lagi dibaca sudah dibuang. Saking takutnya. Ini lebih bahaya dari ghosting lagi nih sahabat Rafada ya, belum diapa-apain tapi udah dibuang aja. Iya betul. Iya, aduh. Itu. Jadi belum dicapai, belum dipegang lagi sudah dibuang. Iya. Saking takutnya. Padahal kalau misalnya dipelajari, apalagi nanti kita sudah ada rancangan bagaimana cara kita merancang metode untuk percepatan skripsi mahasiswa. Percepatan itu bukan berarti kita mempur ya. Ini biar aja segini, enggak, kualitas tetap nomor satu. Tapi metodenya apa dan sebagainya nanti kita carikan jalan biar mereka pertama tidak takut lagi. Itu yang harus penting, itu tidak takut lagi. Terus yang kedua, gini, orang itu ragu atau takut kalau misalnya tidak terlihat tujuannya. Ya kan? Kalau mau jalan kalau mau jalan gelap, nggak ada sinar, jalannya kayak gimana, yang dihadapi nggak tahu apa, mesti takut jalan. Pasti
Nah, kita nanti mudah-mudahan bisa menyediakan lampu. Jadi sepanjang jalan tuh kita lampui dan kelihatan tujuan akhirnya itu ini loh. Nah, tinggal menjalani aja. Nah, harapannya kayak gitu. Betul. Jadi nanti akhirnya yang ada di mahasiswa, yang kita haruskan ada di mahasiswa itu adalah cuma semangat dan jangan malas aja. Nah, kalau misalnya mereka tidak malas, mudah-mudahan insya Allah selesai tepat waktu. Amin. Nah, itu Gak ada lagi yang tuh yang jadi mahasiswa abadi ya. Saking cintanya Saking pada cintanya, alma mater. berdedikasi gitu ya Pak ya, Masya Allah. Positive thinking aja ya. Jangan sampai cinta pada dosennya lah. Kalau cinta pada dosennya kagak lulus. Nah, Karena kalau sudah lulus dia berpisah aja kan. Ada yang kayak gitu ya Pak ya? Enggak, itu Ya khayal Allah. aja. Khayal, menghayal aja. Ngawur. Ini menarik nih ya sahabat Rafada, karena memang apa ya, pola dasarnya lah ibaratnya gitu ya Pak ya. Betul. Kenapa mahasiswa itu takut banget ngerjain skripsi, apalagi nih biasanya mahasiswa tingkat akhir bahkan ada yang sampai ubanan sampai stres gitu loh ya Ya. Pak ya, mikirin skripsi ini gimana, karena cuma dipikirin tapi nggak dikerjain gitu. Betul, saking takutnya. Saking takutnya gitu, overthinking Ya. duluan, mau konsultasi ke dosennya juga takut gitu, nanti bakalan di ini segala macam, padahal belum dikerjain. Padahal kita nggak gigit juga kan. Iya. Ya kali dosen gigit ya. Rabies. Nah, itu. Gitu. Jadi emang dasarnya itu adalah mindset gitu ya. Itu menarik banget tadi tuh Pak. Mindsetnya yang harus dirubah di mahasiswa, dan ada tadi kayak pola ataupun kayak budaya turun temurun gitu ya yang diturunkan atau diwariskan oleh kakak tingkatnya. Mungkin dari zaman penjajahan itu. Aduh, jauh penjajahan, jauh banget ya Pak ya. Iya, karena ketakutan, rasa takut, tidak pede itu kan memang model penjajah biar mereka tetap bisa menjajah. Gitu, ya kan? Begitu. Iya. Jadi kita dibikin akan takut terus, tidak pede terus, biar jadi ketergantungan. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Kalau kita harus pede. Nah, salah satu yang tidak pede itu yaitu copy paste itu. Karena dia tidak pede dengan tulisannya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya mengandalkan tulisan orang terus, ya kapan bisanya? Karena gini, satu, kita kan sarjana akademis. Betul. Sarjana akademis itu adalah menghasilkan lulusan-lulusan yang analis, ya, akademisi. bukan praktisi. Betul. Analis, kita menganalisa. Kekuatan kita adalah menganalisa. Penelitian itu adalah salah satu hasil dari analisa kita. Makanya itu sebenarnya core-nya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini, yang basicnya adalah akademis, itu adalah orang-orang yang bisa menganalisa. Itu nanti akan menjadi manajer, akan jadi pimpinan dan sebagainya, yang mengatur, yang menata. Betul. Itu ya, Yes, bukan ke arah praktisinya, menata. Oh, ini kamu kayak gini. Kuat analisanya, argumennya kuat. Nah, salah satunya itu adalah di skripsi itu. Buktinya atau pembelajaran awalnya tuh di skripsi. Goalnya itu di skripsi itu, Iya. bisa menulis. Nah, dengan pemikiran sendiri, analisa sendiri, sampai pada mungkin bisa membuahkan teori sendiri. Nah, itu kan kayak gitu. Iya, betul. Penelitian kita itu bisa jadi nanti ada teori yang muncul, teori baru yang muncul dari situ. Atau mematahkan teori sebelumnya, Bisa. juga sehingga memunculkan Ya, teori baru lagi betul, juga. betul. Dan menarik juga tadi ya Pak ya, sebenarnya Fakultas Dakwah ataupun UIN Antasari juga membuat sebuah SKS lah ibaratnya dari skripsi ini atau mata kuliah skripsi ini sendiri untuk bisa menciptakan mahasiswa yang analis itu tadi. Iya. Berpikiran kritis gitu ya. Nah, Goalnya tuh itu dulu gitu. Yang penting dia original dulu, dia berpikiran kritis dan bisa mengeluarkan hasil pemikirannya itu dalam sebuah karya skripsi itu tadi, walaupun dalam metode yang sederhana kata Bapak tadi ya.
dan itu tidak bisa salabim sebenarnya. Iya. Jadi tidak bisa juga pas skripsi baru mikir secara analis, kritis dan sebagainya, nggak bisa. Betul, nggak bisa. Nah itu juga makanya sebagian ya, artinya bukan seluruh, sebagian dari mahasiswa kita gelabakannya di situ karena tidak terlatih. Tidak terlatih. Maka dari itu latihan itu memang dari semester 1. Ya itu jadi misalnya nanti dosen memberikan ini ada tugas makalah, sebenarnya itulah latihan awal, pembuktian awal, nggak apa-apa sana kemari bahasanya, cuma itu sudah melatih. Jadi gini, kita punya banyak ide, tapi kalau misalnya tidak tersampaikan itu nggak jadi apa-apa. Jadi apa-apa ya. Jadi harus didokumentasikan. Nah latihannya itu dari awal. Kalau misalnya dosen memberikan bikin makalah, oke lah, sumbernya memang dari mana-mana kan, dari jurnal, dari buku dan sebagainya. Kita baca dulu, kemudian kita tuangkan dengan bahasa kita sendiri. Nah referensinya tetap ini punya ini. Nah kita tuliskan di bawah, ini dari referensi ini, ide saya ini dari referensi ini. Nah itu tulis. Karena apa? Ya kekuatan kita itu dianalisis. Lagi-lagi itulah kekuatan manusia itu menganalisis daya pikirnya, solutif ya. Kayak Bu siapa tuh yang itu solutif. Nah dan melatih pemikiran kritisnya juga dari situ nih sahabat Rafada, dengan membaca referensi kemudian dilihat tuh ibaratnya dari referensinya apa yang bisa kita ambil, apa yang mungkin bisa dikritik juga di situ, maka tuangkan dalam karya makalah kita. Jadi sebenarnya dari dosen maupun juga pihak kampus sendiri itu sudah memulai melatih mahasiswa agar berpikiran kritis dan analis itu dari semester 1 sebenarnya udah ya. Sebenarnya cuma iya karena memang tujuannya itu tadi lampunya belum dinyalakan gitu ya Pak ya. Jadi mahasiswa belum melihat goalnya nih. Iya, nanti makanya kita ini juga kita juga menganalisis lagi ya. Iya. Kan artinya gini, kita juga nggak bisa menunjuk ini salah siapa, enggak, salah semua sih sebenarnya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak beres, walaupun mungkin ini presentasinya nggak terlalu banyak lah, mungkin ya belum menganalisa berapa persen, cuma yang jelas ini kan isunya kan kayak gitu, isunya kan bahwa kebanyakan dari mereka ya yang jelas kelihatan, artinya molor skripsi itu kan kelihatan. Itu sudah jelas kelihatan bahwa nggak selesai kan ini, kenapa? Nah itu nanti kita telusur lagi, nanti kita cari solusinya. Artinya kalau misalnya perlu kita bisa benahi sedikit-sedikit, kita benahi. Tapi goalsnya itu ya itu tadi, memberikan jalan agar mereka cepat lulusnya. Cuma masih ini juga optimal juga, nggak asal gitu loh. Asal, karena nanti kita tanamkan bahwa ya itu tadi kekuatan dari ini mau sekolah S1 nih mau jadi apa gitu loh. Nah goalsnya mau apa? Kekuatan analisa, argumen dan sebagainya itu yang utama kan. Betul. Tulisan, nah itu. Dia cuma datang nitip absen ya. Ya, itu rugi besar. Ngapain? Kalau Bapak pribadi ngapain kuliah kalau misalnya tidak ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya? Quotes of the day itu. Yes itu. Nggak penting banget gitu loh, lebih baik tidur aja sudah. Kalau misalnya ternyata kuliah itu cuma untuk titip absen, kemudian cuma untuk sarapan di kampus. Iya. Itu ngapain ya, tidur aja sekalian nggak apa-apa. Ya tidur aja sekalian, bandel sekalian gitu loh. Jangan nanggung-nanggung ya Pak ya. Iya. Jangan bawa bandelnya ke kampus juga. Karena menyusahkan dosen. Ini orangnya ada tapi nggak pernah ngumpul tugas, atau bukan tugas sih sebenarnya, interaksi yang utama tuh interaksi. Jadi sebenarnya tugas itu ya, Bapak garis bawahi, tugas itu adalah mengecek bahwa mahasiswa itu paham enggak sih. Betul. Kan kalau misalnya secara kolosal kita tanyain, ini apakah ini sudah paham? Mesti 99,999% jawabannya paham.
gitu ya. Karena itu ada apa? Ada gengsi di situ. Kalau misalnya bilang nggak paham, ya kan, kayak gitu aja kada paham nih kamu nih. Betul. Nah, itu kan gengsi. Nah, itu sifat manusia, kada mau, Manusia, nggak mau direndahkan kan. Mesti jawabannya paham. Susah jadinya paham tapi ternyata nggak paham. Nah, jadi tolak ukur yang real yaitu ditugaskan, tapi sesuai dengan apa yang dia ini tadi, yang didiskusikan tadi apa, tugasnya itu kan, sekedar untuk mentes, oh ini bener ngerti paham nggak atau nih? enggak nih Iya. gitu ya. Ngerti nggak? Oke, iya. Jadi sebenarnya mahasiswa juga harus bisa ini ya, memahami juga nih ya konsep dari skripsi ini sendiri biar nggak salah mindset itu tadi. Betul. Dan sebenarnya dari awal semester pun mahasiswa ini fun fact juga nih Pak sebenarnya. Bahkan dari diri Ami sendiri pun juga merasakannya, dan juga dari mahasiswa-mahasiswi semester akhir Fakultas Dakwah nih banyak juga yang cerita gitu bahwa mereka tuh baru merasa penting belajar metodologi penelitian, tafsir hadis dan segala macam setelah mereka mengerjakan skripsi. Tapi ketika pas awal-awal mereka mempelajari di mata kuliah dengan dosen, itu mereka malah bingung, ini ngapain sih kita belajar ini? Kita mau belajar komunikasi loh, tapi kenapa belajar hadis sama tafsir juga gitu? Padahal kan dari tafsir dan hadis itu kita bisa belajar menganalisis atau mentafsirkan dari ayat Al-Quran atau bahkan juga dari bacaan referensi yang kita baca gitu. Dari situ melatih analis, pemikiran analistiknya dan juga kritisnya sebenarnya di situ ya Pak ya. Ya betul. Jangan lupa kita kalau yang di jurusan kita kan komunikasi dan penyiaran Islam. Iya, itu harus digarisbawahi. Nah, jadi komunikasinya ya komunikasi Islam. Betul. Penyiarannya penyiaran Islam. Iya. Nah, itu pokoknya di situ. Makanya memang ya sangat penting untuk hadis dan sebagainya untuk memahami. Betul. Karena kita adalah ujung tombak dari penyiaran Islam. Kalau kita nggak ngerti nanti malah kita yang disetir orang. Betul. Nah, hadis ini ternyata nggak kayak gitu, cuma karena kita nggak ngerti ya iya aja. Ya Nah, itu parah sih ya. itu kan bahaya. Bahaya banget juga tuh. Iya betul. Dan ada juga yang bingung kayak gini nih. Di awal-awal tuh sama sih ya. Mungkin sahabat Rapada juga merasakan yang belajar usul fikih katanya. Apalagi nih buat mahasiswa yang memang dari lulusan SMK katanya gitu. Aku nih belajar dari awal lagi nih berarti nih gitu. Dan mereka karena memang kayak dari awal tuh belum ngerti konsepnya ya Pak ya. Jadi kayak ngapain sih aku nggak belajar ini, kan tujuan aku untuk masuk komunikasi pengen belajar media misalnya ininya dan segala macam. Padahal itu adalah dasar awal ilmunya dulu sebelum kita menyalurkan ilmu tersebut melalui media gitu ya sahabat. Rapada. Betul. Iya. Ini memang harus ada. Nah, menurut Bapak nih, yang kesalahan mindset ini itu bagaimana nih menanggulanginya, mengatasinya supaya mahasiswa dari awal semester udah semangat belajar apapun mata kuliahnya. Dimulai dari hal yang awalnya dari sini dulu berarti. Nah, yang dari sini yang mungkin melihat nanti. Nanti tolong disampaikan sama adik-adik kelasnya. Satu hal yang penting adalah di sarjana kita itu adalah sarjana akademis. Itu garis bawah yang penting. Kerjaannya adalah menganalisa. Jadi pemikiran kemudian solusi kalian itu akan sangat penting. Ya, kalau kalian lulus nanti, kalian sebenarnya akan dipersiapkan sebagai pemimpin lah, yang mengatur, yang menganalisa, yang memanage. Itu tuh orang analis. Ini kan misalnya ini permasalahan. Nah, gimana problem solvingnya? Itu orang analisis, ya. Kemudian baru di breakdown ke orang-orang teknis. Iya. Kan kayak gitu. Nah, misalnya ini Rapada nih mau meliput gimana. Nah kan manajernya yang ini
nanti si ini Mengkoordinasikan gitu ya. koordinasikan. Oh ini nanti kelihatannya ini siang hari itu berarti kita harus persiapannya alat-alat ini aja. Kemudian oh ini outdoor berarti kita kendalanya mungkin di supply listrik. Nah, gimana cara ngatasinya itu ada masalah solusi. Oke. Nah, prosesnya itu ya itu kita yang memikirkan. Nah, Oke. itu sangat penting. Nah, teknisnya oke, mereka yang masing-masing tenaga ahli yang mengerjakan untuk teknisnya nggak apa-apa. Cuma konsep dari kita. Konsepnya dari Iya, itu yang harus ditanamkan ke adik-adik Mahasiswa. kelas kalian. Nah, bos, mereka ini sangat penting Betul. sebenarnya. Tapi bagaimana cara mereka menghargai diri sendiri? Kembali lagi ke situ. Kalau mereka betul-betul menghargai diri sendiri dari awal serius, apalagi kayak tugas-tugas makalah yang memerlukan pemikiran untuk menulis, itu sebenarnya unjuk gigi. Nah, kecuali ngomong lah. Aduh nggak bisa ya. Unjuk gigi. Aku bisa loh nulis. Nah, ada apa-apa tercampur nggak apa-apa. Akhirnya nanti akan bagus. Lebih baik nggak karuan tapi dituangkan dulu. Ya kan kelihatan bendanya nih. Nah, baru disusun, kelihatan bendanya. Kalau misalnya di sini belum dikeluarkan sudah mau disusun, iya disusun di sini yang ini sudah hilang, ini susunnya hilang. Mau dituangkan cuma satu kalimat jadinya. Padahal yang di kepala ini sudah satu buku misalnya. Nah, itu proses kayak gitu. Ya? Itu yang harus dimaknai. Makanya kembali lagi ke skripsi tadi. Skripsi itu sebenarnya goalsnya aja kan. Kalau misalnya kita sudah mahir dari semester 1 menulis, gampang banget. Itu makanya kayak kuliah biasa. Karena apa? Kita melihat referensi, oh ini tulis dengan bahasa kita, referensi tulis. Nah kemudian baru penelitiannya metode apa, kualitatif, kuantitatif. Nah itu konsultasi sama dosennya. Nah itu tinggal prosesnya aja lagi selesai, nggak susah. Apalagi labelnya di S1 adalah calon peneliti, latihan meneliti. Jadi tidak harus yang gimana banget harus menemukan hal yang novelty-nya harus betul-betul pembaruan. Ya itu nanti setelah itu kan, artinya penting kita metodenya bagus, bisa menjelaskan secara argumen walaupun penelitiannya itu sederhana. Cuma orisinal karya kita sendiri itu bagus nilainya. Bapak. Wow, ini bocoran nih sahabat Rafada. Iya. Bocoran dari penguji langsung nih ya. Untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus di dalam skripsi itu nggak usah neko-neko gitu ya Pak. Kalau pengujinya Bapak ya. Betul, tapi kalau dilihat-lihat sih memang ya, kalau dari kadang nih ya Pak ya, mahasiswa tuh emang suka overthinking duluan. Terus kayak, ini adalah salah satu karyaku pertama dan yang mungkin terakhir gitu. Jadi harus yang bombastis gimana gitu. Jadi kayak mikir duluan harus high expectation-nya duluan gitu. Jadi kayak melihat temennya, kok gitu aja nilainya bisa dapat 8 sih, gitu aja nilainya bisa dapat 9 sih gitu. Nah, padahal yang dinilai itu nggak cuman materinya aja ya Pak, tapi originalitasnya tadi itu yang utama, metodologinya yang sederhana namun juga ini ya sederhana tapi manis. Keren, sederhana tapi manis, keren banget ya. Oke, ada pertanyaan nih Pak dari sahabat Rafada yang nonton di live Instagram kita di Rafada ini. Dari @me_cleanuphill. Itu apa ya? Siapa ya nama aslinya ya? Supaya ditandai oleh Bapak nih. Oke, katanya Bapak izin bertanya, gimana Pak solusinya jika kita sudah semangat mengerjakan skripsi, tapi ternyata dosen kita sangat sibuk dan susah dicari, yang akhirnya bukan kita, jadi nggak semangat lagi ngerjakannya Pak. Nah itu nanti bisa diselesaikan dengan sistem. Makanya nanti juga mudah-mudahan bisa kita akan merancang sistem yang sama-sama menguntungkan. Jadi kan
teknologi itu kan mesti dia di tengah-tengah. Teknologi itu mesti di tengah-tengah. Kayak gimana caranya biar semua kerjaan selesai dengan efektif dan efisien. Betul. Nah, dulu kita mencangkul, sekarang ada traktor. Nah, itu kan bagaimana teknologi menciptakan sesuatu yang efektif dan efisien dan memudahkan manusia juga. Nah, itu juga makanya kalau konsep kalau bisa dimudahkan, kenapa dipersulit? kenapa harus dipersulit? Bukan hanya itu, mudah itu pun harus mudah lagi. Gimana caranya? Mudah itu bukan berarti ecek-ecek lah. Artinya maksimal hasilnya, tapi efisien. Betul. Tenaganya efektif, tenaganya baik mahasiswa maupun dosen. Nah, itu mungkin pelan-pelan kita akan garap di KPI dulu lah. Nah, kan kita kan nggak bisa langsung, nggak mungkin juga kan, artinya daerah kita dulu, daerah kewajiban kita benahi dulu. Nah, makanya nanti kalau ketemu Hima juga, salah satunya nanti HMJ. Hima ini zaman kapan? Tapi di kampus lain masih Hima, Pak. Oh iya. Iya, sorry. Di kampus umum. Kalau di UIN namanya HMJ. Oh gitu ya. Oh iya. Iya. Nah, itu akan kita diskusikan. Jadi solusi dua-duanya. Kita tidak akan berangkat salah satu. Cuma goalsnya itu tadi. Gimana caranya cepat tapi berkualitas. Cepat itu penting. Berkualitas. Penting. Betul. Nah. Oke, jadi intinya mungkin semangat aja buat sahabat Rafada yang sekarang lagi semangat-semangatnya ngerjain skripsi tapi dosennya yang susah dicari gitu ya. Pokoknya jangan putus asa. Terus semangat aja, kerjain aja dulu skripsinya mungkin ya. Nah, mungkin bisa konsultasi kan Dospem ada 2 ya Pak ya? Ada 2. Ada Dospem 1 sama Dospem 2. Nah, mungkin bisa sama Dospem yang satunya bisa tuh minta solusi atau yang lainnya. Oke, nah ada satu lagi pertanyaan. Ini keren banget ya, hari ini Ami semangat banget nih. Karena mungkin temanya juga relate dengan mahasiswa nih ya Pak ya. Nih dari @naika_gram katanya izin bertanya Pak, apakah judul skripsi bisa dicicil sejak menjadi maba atau semester 1? Terima kasih. Iya. Boleh banget sih sebenarnya. Malah Bapak pernah ada suatu kesempatan di suatu universitas terkenal. Itu mereka punya tim sendiri untuk merumuskan judul lah. Dan itu sudah dimulai dari semester berapa gitu. Ya itu nggak masalah sebenarnya. Cuma gini, kadang itu bukan masalah sih, yang di garis bawah itu adalah sebenarnya novelty, kebaharuan. Oke. Kebaharuan ini kadang misalnya kalau misalnya terlalu lama juga misalnya udah nggak sesuai zamannya lagi. Iya, gitu ya. misalnya efektivitas HP pada pembelajaran HP ini sudah tahun berapa? Betul. Ya kan? Nah, itu mungkin hal-hal yang semacam itu mungkin bisa kita inilah ya. Ditariklah kekinian lah, banyak hal kekinian yang ini ya, atau mengenai konser Coldplay atau sebagainya. Nah, itu kan kekinian. Bapak ternyata Bapak ini ya sangat-sangat mengikuti perkembangan anak muda gitu ya. Enggak sih, lihat aja. Oke, nah di waktu break tadi kita juga ngobrol nih bareng Bapak Eka nih sahabat Rafada mengenai perbincangan kita di segmen sebelumnya bahwa memang sebenarnya kita nih mahasiswa mahasiswa strata 1 ini ya Pak ya, itu dipersiapkan sebagai para peneliti. Betul. Ya, analisis gitu, analis yang nanti juga dipersiapkan sebagai seorang pemimpin ya sahabat Rafada. Jadi dari sekarang mungkin bisa nih buat mahasiswi khususnya jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, mungkin dirubah mindsetnya dulu ya Pak ya mengenai skripsi itu bukan lagi sebuah momok menakutkan, tapi sebuah goals yang seharusnya dikejar gitu. Betul. Dan dipersiapkan dari semester awal-awal gitu. Jadi apapun tugasnya nih sahabat Rafada, contohnya makalah. Biasanya semester 1 sama semester 2 ya Pak ya yang banyak banget makalah ini ya. Betul.
itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya di sahabat Rafada, dan semaksimal mungkin diusahakan itu adalah original karya kalian sendiri. Betul. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak, baca referensi terus dituangkan lagi dengan bahasa kita sendiri, itu lebih bagus kata Bapak, karena melatih jiwa kritik kita sebagai mahasiswa dan juga analis kita gitu, untuk mempersiapkan kita nanti di skripsi yang akan datang. Iya. Ada satu yang kurang, Bapak lupa menyampaikan. Iya. Selain menulis, kita juga harus bisa berargumen. Komunikasi betul. kan? Iya. Nah, itu dari semester 1 juga. Yes, betul. Nah, jadi kalau misalnya kesempatan untuk diskusi, untuk mengungkapkan karyanya, makalahnya, itu harusnya exciting. Exciting. Betul. Harus Ngomong aja, nggak apa-apa, ngomong aja. Dari yang mungkin belepotan sampai nanti akhirnya bagus bahasanya, ya. Nah ini, kalau misalnya kita tidak terlatih untuk berbicara, itu nanti banyak yang dipikirkan. Bicaranya akan meledak. Opak-opak nggak karuan meledak sana kemari. Nah itu. Karena tertahan. Ya, dan karena tidak terbiasa untuk menata. Nah itu juga penting, makanya presentasi itu penting dari awal. Iya, Makanya jangan tunjuk-tunjulan. Iya nih mahasiswa biasanya nih tunjuk-tunjulan. Itulah, jadi kalau duduk paling belakang, kalau misalnya disuruh presentasi tunjuk-tunjulan, nah itu tunjuk-tunjulan tau lah. Suka kayak itu loh, gimana sih jelasinnya ya Pak ya? Ya itulah pokoknya. Pokoknya kayak teman dulu lah gitu yang harus ngomong, Iya. gitu. Kitanya insecure. Kan aneh kan? Aneh sih. Orang mau maju tuh suruh teman dulu. Nah, kapan bisanya kita? Iya. Nah, itu. Oke, Ya. jadi jiwa untuk berani mengeluarkan aspirasi itu atau ide dalam pikiran itu juga harus dilatih dari semester awal ya Pak ya. Iya. Karena nanti ini berpengaruh juga nih ketika kita mempertahankan argumen kita terhadap judul skripsi yang mau kita pertahankan gitu ya Pak ya. Betul. Ini banyak terjadi nih biasanya ya Pak ya Banyak. di proposal skripsi, kadang ada yang judulnya berubah drastis gitu karena dia tidak bisa mempertahankan argumennya. Nah itu, jadi gimana nih kalau dari menurut Bapak sendiri, selain apa tadi ya, kita menulis, kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, menyampaikan aspirasi kita di depan umum. Iya, itu kan karena labelnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yang mau nggak mau sudah dilabeli dari awal kan. Ya mau nggak mau itu yang harus ditempuh. Walau seintrovert apapun manusianya ya. Nah, jadi ceritanya ini Bapak pernah baca itu apa yang punya perusahaan Virgin, Robert siapa itu, yang punya pesawat dan sebagainya. Itu dia introvert orangnya. Tapi dia tahu kalau di depan khalayak, kalau mau memimpin perusahaannya dia harus explore. Jadi dia menantang diri dia sendiri. Padahal saya tuh introvert. Nah itu jadi memang dari kesadaran kita ya nggak apa-apa, orang introvert dan extrovert itu memang mungkin dari bawaan ya. Cuma akal kita lah yang menentukan kita nih mau kemana. Kalau misalnya pas kita mau memimpin nih jangan introvert. Akal kita yang bekerja. Oke lah saya introvert. Cuma untuk pada saat ini saya nggak bisa introvert. Harus bisa menempatkan diri sesuai dengan porsinya gitu itu. ya. Walaupun mungkin terpaksa. Iya. Mungkin terpaksa. Cuma karena kebiasaan akan jadi biasa aja, jadi bagus aja. Nah itu contoh yang konkret tuh di perusahaan Virgin itu. Dulu perusahaan recording, kemudian berpindah ke pesawat ya. Nah itu jadi itu banyak contoh-contoh konkret yang sebenarnya kita jangan pasrah kepada keadaan kita gitu. Oke lah kita introvert. Iya. Kalau misalnya nggak ada acara apa-apa, kita tidak dituntut untuk memimpin apa, pas ada kegiatan apa, ya sudah sembunyi di kamar nggak apa-apa, selimutan tumpuk 5 nggak apa-apa, terserah. Tapi suatu saat kita diperlukan, karena posisi kita, karena ya keadaannya kayak gitu, harus maju, harus ke depan, harus memimpin, ya akalnya yang jalan. Jangan pasrah dengan keadaan, oh, aku nih introvert, aduh.
ya nggak akan jadi apa-apa. Betul, jadi nggak ada alasan kamu mau Ya. introvert atau extrovert, sahabat Rafa. Dan yang penting dari diri kita harus bisa mengenal diri sendiri, posisinya di mana, dan ya berusaha untuk profesionalitas lah, seperti itu ya Pak ya. Itu ya. Gitu. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan sahabat Rafa berikutnya yang di Instagram nih ya. Yang terima kasih juga nih buat sahabat Rafa, dan kami ucapkan buat kalian yang masih setia nonton di 107.7 FM, yakni di @rafadauin ya, live Instagram kita. Kalau yang sekarang nih pertanyaannya dari @widi_astuti. Ya. Izin bertanya Bapak, saya mahasiswa semester 6. Bagaimana cara kita dalam menentukan metode penelitian yang cocok untuk skripsi atau proposal kita? Saya masih bingung dalam menentukannya. Thank you, katanya. Oke, sip itu. Jadi metode penelitian itu kan alat, metodenya itu kan cara. Nah, cara lah. Jadi kita ini dulu, apa masalahnya dulu? Misalnya kita apa kira-kira ya, mau melihat, oh ini misalnya ada kampus 1 dan kampus 2. Nah, itu kan bisa kita lihat sebagai satu Tantangan ya? tantangan, masalah ya dari mahasiswa tingkat akhir biasanya. Iya. Ya, yang urusan administrasinya di kampus 1 Banjarmasin, tapi mungkin masih ada mata kuliah yang mengulang di kampus 2 Di kampus Banjarbaru. Iya. Nah, itu kan masalah itu. Apakah layak untuk diteliti? Ya layak, karena itu kekinian. Bapak kira belum ada yang belum ada yang meneliti Padahal itu. masalahnya sesederhana itu ya. Tapi Pak, masalah ya? kan? Tapi relate dan masalah itu. Dan banyak kan masih. Iya, betul. Maksudnya mahasiswa yang di atas nih loh. Yang mana itu tuh. Bisa diteliti Nah, ya. itu kita misalnya dapat satu judul itu. Nah, baru kita turun ke metodenya. Ini judul ini kelihatannya bisa analisisnya metode kualitatif kah, kuantitatif kan? Karena sekarang sudah fleksibel. Nah, sekarang sudah fleksibel, bisa mix method namanya. Iya, betul. Mix method. Apakah dianalisis kualitatif dulu, kemudian dicari hitungannya, persentasenya di kuantitatif, ataukah kuantitatif dulu, baru memperdalam di kualitatif? Boleh banget sekarang, nggak ada masalah. Nah, itu tergantung dari penelitiannya. Nah, dalam kasus itu tadi, nah berarti kan tahu variabelnya. Mungkin goalsnya itu adalah bagaimana nilai mereka gitu loh, menilai mereka yang mahasiswa yang tadi yang kampusnya 2 nih tadi. Nah, artinya kan variabelnya ada nilai, kemudian ada variabel jarak, kan? Nah, jarak, kemudian tempat tinggal. Nah, tempat tinggalnya di mana, jaraknya di mana, jarak ketemunya berapa, kemudian hasilnya, variabelnya yang lain adalah hasil dari studinya, dan apakah berpengaruh ke hasil studi dari 2 kampus yang mereka harus untuk urusan administratif di kampus 1, kemudian belajarnya di kampus 2 tadinya. Nah, ini kan karena sudah ada variabelnya, kemudian kelihatan variabel terikatnya adalah nilai mereka. Nah, ada variabel bebasnya, itu berarti masuk ke kuantitatif dulu, dihitung dulu. Nah, kemudian nanti hasilnya untuk masa sekarang bisa dijelaskan dengan pendalaman kualitatif. Jadi bebas itu, artinya metode itu mengikuti apa yang mau kita teliti. Jangan terpancang, aku mau kualitatif baru cari judul. Betul. Susah. Iya. Itu Atau banyak tuh kuantitatif. kejadiannya. Iya, makanya itu harus diluruskan, dan itu nggak susah. Iya. Itu nggak susah, ya. Cuma karena ya itu tadi, karena ada lampunya mungkin jadi bahar. Nah, itu dia. Dan banyak juga nih di kalangan mahasiswa nih Pak, terutama pengalaman waktu Abi dulu, itu mereka lebih banyak terdoktrin gitu oleh cutting juga sih sebenarnya. Mohon maaf cutting ya. Enggak juga sih ya. Ya, tapi emang
Situasinya memang kayak gitu. Situasinya Iya. memang kayak gitu. Jadi Iya, iya. mereka itu terdoktrin, mahasiswa-mahasiswa adik-adiknya itu terdoktrin bahwa penelitian kualitatif itu lebih mudah daripada penelitian kuantitatif. Padahal pada nyatanya, Ya. pada prakteknya tergantung ya. Jadi gini, ini sangat terang lah. Memang kita di metode tahap untuk belajar meneliti. Iya. Oke, jadi kualitatifnya kita itu kualitatif parsial, kualitatif kualitatif sepotong-sepotong. Padahal gini, kalau kualitatif itu jauh lebih susah. Karena apa? Gini, judulnya apa? Kualitatif itu meneliti sampai tidak ada pertanyaan lagi di situ. Kalau misalnya ternyata masih ada pertanyaan di situ, harus cari lagi. Jadi bisa bertahun-tahun. Bisa bertahun-tahun. Itu sebenarnya penelitian kualitatif. Kualitatif, Ya, Pak, ya? jadi mendalam. Jadi misalnya ternyata ada lagi pertanyaan di situ, harus cari jawabannya lagi. Jadi kok holistik, keseluruhan, itu susah sebenarnya. Susah, cuma kita biasanya parsial, ngambilnya cuma ini aja. Udah selesai, ini sudah. Padahal enggak. Ditanya penguji ini nggak bisa jawab. Tanya penguji ini, dan itu masih relate. Karena harus holistik. Semua yang berkaitan dengan itu harus ada jawabannya. Itu kualitatif, susah. Susah sebenarnya kualitatif ya, Susah. sampai nggak ada lagi pertanyaan gitu ya. Itu Baru- yang betul lah. Iya. Kalau penelitian, misalnya kita ngikut penelitian untuk apa, ada dananya dari mana, itu ya dituntut seperti itu. Dalam, harus dalam. Nah, itu sebenarnya kualitatif, itu kayak gitu. Fun fact baru nih sahabat Rafa. Iya. Cuma ya sudah, karena kita belajar. Kuantitatif itu mudahnya sama lah, karena gini, nih Bapak buka lah kuantitatif dulu itu kan, hitung-hitungannya yang jadi ngomong, Betul. ya kan? Harus pakai SPSS dan Loh, segala bukan, macam gitu ya. malah SPSS itu sudah membantu. Ih. Dulu tuh nggak ada SPSS, jadi hitung manual. Bayangkan, hitung manual. Nah sekarang kan sudah ada SPSS, cuma kita mau ngitung apa? Udah. Dari kuesioner itu kita ambil ininya, data hasil dari kuesioner itu, kemudian kita masukkan ke SPSS. Kita mau nyari validitasnya kan, Iya. reliabilitasnya kan, itu kan keluar. Tinggal membaca hasil dari SPSS. Malah Segampang memudahkan itu. ya. Menginput data, kemudian hasilnya dibaca. Jadi kita cuma harus mengerti hasil dari SPSS, variabilitasnya gimana, nah gitu. Validitasnya gimana? Balik lagi kayaknya ke mindset ya Pak ya, untuk melihat misalnya kayak kualitatif mudah, kita cuma menjabarkan ini segala macam, padahal sebenarnya tidak semudah itu juga. Kalau kita sudah terlatih dari awal untuk nulis, itu mudah. Memang itu Bapak akui, kalau misalnya kalian sudah terlatih, itu memang mudah. Baca referensi, tuangkan di sendiri kan. Betul. Mudah. Dan ternyata yang selama ini kita kira kuantitatif itu lebih sulit, ternyata juga mudah juga, sama. Apalagi dibantu dengan aplikasi yang sekarang. Mudah. Berarti yang kemarin, Iya. yang kemarin itu sebenarnya mahasiswa ada juga yang bilang kayak gini, sulit kuantitatif karena kita harus mempelajari SPSS-nya dulu. Lebih tepatnya sih sebenarnya jangan berpikir sulit mempelajari SPSS, justru kita ingin dipermudah, makanya kita harus mempelajari SPSS dulu biar nanti skripsinya lebih mudah juga. Karena belum mencapai. Itu dia, overthinking duluan. Itu makanya yang terjajah itu mindsetnya kayak gitu. Ditakutannya duluan. Iya. Takut duluan. Aku pun berkelahi, ayo berapa puluh orang ya, tapi mau mengikuti SPSS kan wani. Nah itu jangan kayak gitu ya. Saking takutnya kisahnya. Oke. Ternyata memang balik lagi ke mindset dan harus kita hentikan ya sahabat Rafa, mata rantai penjajahan itu tadi. Iya. Penjajahan harus dihapuskan. Penjajahan harus dihapuskan karena memang sebenarnya setelah kita rasakan nggak semuanya juga ya Pak ya yang sesulit apa yang dikatakan oleh kating-kating. Sekali lagi mohon maaf kating ya. Karena menurut pengalaman kami sendiri. Jadi kating juga masalahnya. Iya, dan karena saya merasakan, jadi kepada adik-adik semua tidak sesulit itu gitu.
Tidak sesulit itu, karena menurut pengalaman Ami pun juga pernah nih ada cutting yang mengatakan bahwa ketika dia lagi sulit skripsian dan dia curhat kepada adik kelas, akhirnya adik kelasnya jadi takut duluan juga. Tapi ada juga nih, Ami juga mengalami suatu peristiwa yang unik juga. Ada cutting yang dia tuh sebenarnya dospemnya terkenal killer nih sahabat Rafada, terkenal killer di kampus, tapi ternyata beliau cerita bahwa ketika konsultasi ke dosen tersebut pasti dapat solusi gitu. Dan akhirnya Ami memberanikan diri memilih dospem tersebut sebagai dospemnya Ami, dan ternyata memang betul sekali konsultasi aja ketika proposal skripsi, alhamdulillah besoknya langsung disuruh langsung dah proposal kata beliau. Karena ya itu tadi seperti kata Bapak, kalau kita mengerjakannya memang dicicil, ibaratnya kayak kita melatih diri untuk benar-benar membuat sebuah karya original punya kita sendiri, insya Allah bakalan mudah juga ya. Karena dosen tahu lah ya Pak ya, apa yang original sama yang kopas-kopas aja nih. Apalagi sekarang ada Turnitin. Nah, itu dia. Langsung aja cek di situ kan. Langsung aja, nggak ada dusta di antara kita. Oke, nah berikutnya ada lagi nih Pak, pertanyaan dari underscore-nya panjang. Umami, waduh ini enak banget nih dimakan ya, umami gitu. Kata dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak, satu, wah ini kayaknya ada banyak nih. Ketika kita sudah menemukan fenomena masalah penelitian, step selanjutnya apakah kita harus menentukan judul dulu atau rumusan masalah dulu? Judul itu sebenarnya mengikuti masalah. Ya kan kita tahu judul itu kan bisa berubah, nggak masalah. Judul bisa berubah, cuma apa yang masalahnya yang mau kita teliti itu dulu. Oke, jadi rumusan masalah dulu nih yang kita tentukan ya. Apa yang diteliti, kenapa kita ingin meneliti itu penting. Nah makanya di pendahuluan itu sebenarnya penting. Nah sini salah satu, bukan kesalahan sih, Bapak biasa membaca dari skripsi itu pendahuluan tuh seduniaan dikisahkan. Terlalu luas gitu ya Pak ya. Seduniaan terus langsung Oke, iya. Jadi judul dari yang ingin diteliti adalah ini. Jadi seduniaan langsung mengerucut jadi atom. Lucu. Enggak kayak gitu. Jadi pendahuluan itu memang sudah menceritakan masalah itu langsung aja. Misalnya to the point gitu. Misalnya pada saat ini Universitas UIN Antasari sudah berkembang menjadi kampus 1 dan kampus 2. Oh, udah itu yang diceritakan. Itu yang diceritakan. Langsung ke tujuannya. Yang langsung ke tujuannya aja. Kalau misalnya kalian bisa bercerita itu sudah berlembar-lembar sebenarnya. Betul. Nah, jadi nggak usah menceritakan seduniaan. Apalagi alam yang berbeda lah. Jadi nggak usah terlalu luas itu. Malah ini kan terlalu jauh tarikannya ya. Iya, dan jadi apa namanya itu, selalu kayak gini gitu loh. Selalu masalah dunia terus dulu. Langsung mengerucut. Enggak, memang mengerucut juga, cuma sudah dari awal tuh itu yang dijelaskan. Misalnya Universitas UIN Antasari aja kisahkan dari awal. Nah, itu nanti mengerucut sampai ke itu tadi problem-problem di kampus 1, bukan problem kampus 1, ini kegiatan di kampus 1, kampus 2 berkaitan dengan mahasiswa yang tingkat akhir tadi. Nah, itu dikisahkan. Oke. Jadi langsung to the point aja nih sahabat Rafada mengenai masalah atau latar belakang itu tadi ya. Jadi nggak usah terlalu jauh ke dunia Islam misalnya atau dunia keseluruhan. Langsung to the point aja ke masalah yang mau kita jabarkan. Jadi si pembaca ini juga imajinasinya nggak melanglang buana terlalu jauh ya Pak ya. Betul. Oke, nih banyak banget nih pelajaran kita dapatkan hari ini ya sahabat Rafada mengenai penyusunan skripsi darinya Bapak Eka, ya kan? Seperti yang kami katakan, ketika kita konsultasi dengan Bapak Eka pasti dapat solusi. Oke, nah sekarang, berhubung karena sudah lewat waktunya nih Pak. Iya, jadi kita mau ini nih, mungkin closing statement dari Bapak, kira-kira supaya mahasiswa ini nggak jadikan skripsi ini sebagai momok menakutkan lagi gitu. Oh iya,
ya kerjain aja. Udah, gitu. Betul. Jangan terlalu dipikirin ya Pak ya, tapi dikerjain aja. Ya. Iya, dan apa ya, berusaha mungkin untuk mencintai segala prosesnya ya Pak ya. Ya, itu nanti makanya dari awal nanti mungkin kita soundingkan lagi ke mahasiswa, terutama mahasiswa baru, ya, semua mahasiswa lah, bahwa tujuan kita nih jadi analis. Itu yang pokok. Iya. Itu sih penting banget ya, karena jujur Ami pun juga gitu. Pas sudah ngerjain skripsi baru ngerti sebenarnya tujuan kuliah ini apa. Jadi memang harus punya tujuan mahasiswa dari awal gitu ya Pak ya, harus punya tujuannya. Supaya nggak malas-malasan ngerjain tugasnya juga, padahal itu merupakan latihan awal kita sebelum mengerjakan skripsi juga sebagai tugas akhir. Oke. Baiklah, banyak banget pembelajaran kita hari ini yang sudah kita dapatkan dari Bapak Eka mengenai skripsi mahasiswa akhir yang sangat luar biasa. Intinya ya, sahabat Rafada, mindsetnya harus kita rubah dulu nih, baik itu dari mahasiswa baru ataupun juga mahasiswa lama yang sekarang lagi berusaha atau juga lagi berjuang dengan skripsinya nih. Mindset kita yang harus dirubah bahwa skripsi itu bukanlah sebuah momok menakutkan, tapi seharusnya adalah sebuah kewajiban yang memang harus kita kerjakan dan enjoy aja dengan segala prosesnya. Insya Allah dipermudah kalau kita memang berusaha untuk melakukan dengan usaha kita sendiri tanpa ada kopas-kopas gitu loh. Dicoba aja dulu ya Pak ya. Tulis aja dulu, dan tadi Bapak juga sudah kasih tips-tipsnya nih agar mudah melakukan ataupun mengerjakan skripsi, dan semuanya serba dimudahkan sekarang dengan adanya teknologi loh sahabat Rafada. Jadi manfaatkan aja teknologi yang ada, apapun yang ada di sekitar kita. Ya, itulah menjadi insan yang terbaik itu ya mereka yang mampu berpikir dengan kondisi apapun gitu ya Pak ya. Mengatasi segala kondisi. Iya, mengatasi segala kondisi. Siap. Keren banget pembicaraan kita hari ini nih sahabat Rafada, dan sukses terus buat Bapak juga. Amin, untuk semuanya juga. Iya, amin. Dan terima kasih buat sahabat Rafada terutama yang tadi udah banyak banget bertanya. Dan sepertinya dari sejauh ini mungkin ini ya yang paling banyak pertanyaan ya. Waduh, mantap. Setelah Lebaran. Wes, keren. Nah, dan buat sahabat Rafada tentunya selalu dengarkan program acara BBR Belajar Bareng Rafada, pastinya akan menghadirkan narasumber yang keren-keren juga. Dan kayak gini nih, kan rame jadinya interaktif nih ya. Kalau sahabat Rafada punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar live Instagram kita, atau juga boleh titip melalui official WhatsApp kita di 085163194219. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita @rafadauin biar kalian gak ketinggalan info terbaru dan program-program terbaru dari Radio Rafada 107.7 FM. Oke, Ami pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi buat sahabat Rafada, dan terima kasih banyak juga buat Bapak untuk ilmunya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.